Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Lagi dan lagi gue bahas film romance Indonesia. Dan kali ini bukan dengan akhir yang bahagia, tapi dengan akhir yang sedih. Bisa jadi bikin baper. Atau bisa juga di segmen kali ini gue bakalan bahas film Indonesia dengan akhir cerita yang sedih atau biasa kita sebut sad ending. Nah, yang pasti di 5 film kali ini belum pernah gue saranin ke kalian semua. Walaupun ya bisa dibilang judul film-filmnya nggak asing banget buat kalian. Dan pemerannya apalagi yang biasa menghiasi layar bioskop Indonesia kalau masalah urusan romance. Tapi tenang, ada film-film jadul juga yang mungkin sempat kalian lewatkan. Dan yang pasti kalau kalian udah tahu harus nonton filmnya ya. Oke, langsung aja seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang sengaja gua masukin film ini di list pertama karena filmnya yang masih fresh banget dan ya gua saranin buat kalian tonton. Film ini berjudul Bumi Manusia. Ini adalah kisah dua anak manusia yang meramu cinta di atas pentas pergelutan tanah kolonial awal abad 20. Cinta yang hadir di hati Minke untuk Annelies membuatnya mengalami pergulatan batin tak berkesudahan. Dia pemuda pribumi Jawa Totok sementara Annelies gadis Indo Belanda anak seorang nyai. Bapak Minke yang baru saja diangkat jadi bupati tak pernah setuju Minke dekat dengan keluarga nyai. Sebab posisi nyai di masa itu dianggap sama rendah dengan binatang peliharaan. Film Bumi Manusia disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Mawar Eva Diyong, Saine Febrianti, Ayu Laksmi, Brian Domani, Giorgino Abraham, Jerome Kurniawan, dan masih banyak yang lainnya. Memang gak semua buah pikiran Pram divisualisasikan di dalam filmnya, tapi Bumi Manusia versi layar lebar cukup baik dalam memaparkan alur ceritanya. Nggak terburu-buru dan dengan latar masa lalu yang benar-benar itu bagus banget menurut gua. Satu hal yang sebenarnya sangat sering dilakukan oleh Hanung Bramantyo adalah ketika membuat film, dia benar-benar memperhatikan step by step alur ceritanya. Dan di film ini juga kalian bakalan melihat muka-muka asing, yaitu muka-muka orang luar negeri yang biasa kita sebut bule. Dan bahasa yang digunakan di filmnya benar-benar membuat kita semua kagum sebagai penontonnya. Yah, bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Itu keren banget sih. Cuman satu yang ngeganjel di pikiran gua setelah nonton film yang satu ini. Gua nggak tahu kenapa pemeran Minke menurut gua nggak pas banget diperankan oleh Iqbal. Alasannya cuma sepele sebenarnya. Tapi bukan masalah aktingnya si Iqbal. Gua akui aktingnya si Iqbal tuh bener-bener mendalami banget. Apalagi dia memerankan seorang Minke. Cuman kurang pasnya itu dia masih sangat muda untuk memerankan Minke. Itu aja sih menurut gua. Jadi tonton aja filmnya sendiri biar kalian juga punya pendapat versi kalian sendiri. Film Bumi Manusia tayang perdana pada 15 Agustus 2019 dan mendapat skor sebesar 6,5 di situs IMDb. Film ini mendapat rated dewasa. Dalam artian film ini hanya ditonton untuk anak 17 tahun ke atas. Film kedua ini diisi dengan film yang mengangkat kisah kehidupan anak berkebutuhan khusus atau yang biasa kita sebut autis. Film ini berjudul Dancing in the Rain. Bagi Eyang Uti, Banyu adalah segalanya. Di balik rasa sayangnya pada Banyu melebihi rasa sayang Eyang Uti pada dirinya sendiri. Terselip perasaan iba karena Banyu sejak bayi sudah dilantarkan kedua orang tuanya yang tak mampu mengurusinya. Namun saat Banyu sudah memasuki usia sekolah, Eyang Uti dihadapkan pada kenyataan pahit, yaitu kalau Banyu cucu tercintanya ternyata mengidap spektrum autis dan sulit berinteraksi dengan lingkungannya. Film Dancing in the Rain disutradarai oleh Rudy Arianto dan dibintangi oleh Dimas Anggara, Bunga Jainal, Deva Mahendra, Christine Hakim, dan masih banyak yang lainnya. Nggak hanya mengangkat tema keluarga, film ini juga menyisipkan makna persahabatan di dalam alur ceritanya. Dalam film ini kalian juga akan melihat bagaimana persahabatan antara Banyu dengan kedua sahabatnya yaitu Radin dan Kinara yang terjalin sejak mereka masih sekolah di bangku SD hingga kuliah. Dan sebenarnya nggak ada yang spesial juga dari segi plotnya, malah bisa dibilang kualitas ceritanya hampir sama dengan cerita FTV. Cuma yang membedakan yakni dari segi production value yang lebih jempolan menurut gua. Tapi film ini memang bisa disebut sebagai film yang bermakna dan inspiratif dengan dibumbui akhir cerita yang benar-benar bisa menguras air mata penontonnya. Film Dancing in the Rain tayang perdana pada 18 Oktober 2018 dan mendapat skor sebesar 8,1 di situs IMDb. Film ini mendapat rated semua umur.
Film ketiga diisi dengan film yang sedikit memaparkan kisah cinta yang kadang tersesat dalam menemukan kebenaran. Film ini berjudul Toba Dreams. Film ini berlatar belakang tentang kisah cinta yang terlalu mencintai. Cinta yang kadang tersesat dalam menemukan kebenaran, seperti Sersan Mayor TB yang mendidik anak-anaknya layaknya pasukan tempur karena cintanya yang luar biasa kepada mereka. Maka ketika Ronggur anak sulungnya menjadi pemberontak dalam keluarganya, terjadilah konflik mendalam antara ayah dan anak. Film Toba Dream disutradari oleh Benny Setiawan dan dibintangi oleh Matias Mukus, Marsha Timonti, Vino Gebastian, Jajang Sinor, Boris Bokir, dan Ajil Dito. Dengan cerita film yang bagus dan akting pemain yang merata baik, semua berakting dengan pas dan tidak berlebihan. Sementara itu, nilai tradisional seperti upacara adat dan pemandangan alam Danau Toba juga menarik untuk dilihat. Wajar ketika film Toba Dream mendapat nominasi film terbaik Festival Film Indonesia pada tahun 2015 karena ikut disutradari langsung oleh Benny Setiawan dan TB Silalahi selaku penulis novelnya. Film Toba Dream tayang perdana pada 30 April 2015 dan mendapat skor sebesar 7,5 di situs IMDb. Film ini mendapat rated dewasa. Dalam artian film ini hanya untuk penonton 17 tahun ke atas. Film keempat akan diisi dengan film yang ini benar-benar artisnya udah menjuarai banget kalau masalah urusan romance. Film ini berjudul Magic Hours. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Raina yang bersahabat dengan Gwenny. Suatu hari Gwenny dijodohkan oleh ibunya dengan pria bernama Dimas dan harus menemuinya di salah satu tempat. Di sisi lain, Raina juga memiliki sahabat bernama Toby yang ternyata memendam perasaan cinta kepadanya. Film Magic Hours disutradari oleh Asep Kusdinar dan dibintangi oleh Dimas Anggara, Michelle Judith, Rizky Nazar, Nadia Arina, dan masih banyak yang lainnya. Film ini cukup menghibur menurut gua. Ada tangis, tawa, haru, romantisme, persahabatan, sampai hubungan keluarga bisa kita rasakan di film ini. Magic Hours juga bisa menghara biru para remaja dengan beberapa adegan dan dialog yang cukup puitis. Sampai-sampai film ini dibikin seriesnya. Nah, kalau udah dibikin seriesnya, otomatis film ini bagus dong, bukan kaleng-kaleng. Film Magic Hours tayang perdana pada 13 Agustus 2015 dan mendapat skor sebesar 6,2 di situs IMDb. Film ini mendapat rated dewasa. Dalam artian film ini hanya untuk penonton 17 tahun ke atas. Film yang kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang ini benar-benar judulnya asing banget buat kita sebagai penonton film. Tapi tenang aja. Film ini benar-benar menyajikan cerita yang sangat unik dan bisa kita nikmati sebagai penontonnya. Film ini berjudul Recto Verso. Satu film yang di dalamnya ada 5 segmen yang disutradari 5 sutradara sekaligus, yaitu Marcella Jalianti, Olga Lydia, Rachel Mariam, Happy Salma, dan Cathy Sharon. Dan otomatis ada 5 cerita. Kelima cerita itu adalah Malaikat Juga Tahu, Firasat, Cicak di Dinding, Curhat Buat Sahabat, dan Hanya Isyarat. Nggak seperti novelnya yang menampilkan satu persatu ceritanya. Versi film Recto Verso menghadirkan kelima kisahnya secara bergantian, di mana satu kisah dengan kisah lainnya akan berjalan beriringan dari awal sampai akhir. Film Recto Verso dibintangi oleh banyak aktor dan aktris papan atas. Dan ini benar-benar film yang harus banget kalian tonton. 5 segmen, 5 cerita, dan banyak aktris yang benar-benar memerankannya tuh masing-masing, bukan satu film. Pusing-pusing lu nonton filmnya. Film Recto Verso tayang perdana pada 14 Februari 2013 dan mendapat skor sebesar 7,2 di situs IMDb. Film ini mendapat rated dewasa. Dalam artian film ini hanya untuk penonton 17 tahun ke atas. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film romance Indonesia dengan akhir cerita yang menurut gua sedih. Selamat menonton dan selamat baper-baperan. Dan kalau kalian mau menambahkan list film yang seperti ini atau juga yang mau request film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe terus channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.